Saudara, saya beri tema untuk hari ini a long run, saudara. A long run. Saudara, kita ini masih punya perjalanan yang sangat jauh. Meskipun di Alkitab ditulis berkali-kali tentang aku datang segera, tapi nyatanya perjalanan kita itu masih sangat panjang. Saya tidak tahu apakah kita ini harus bersyukur karena perjalanan kita masih panjang, atau kita harus bersedih karena perjalanan kita masih panjang. Satu sisi saya sangat bersyukur perjalanan ini masih panjang. Kenapa? Masih ada kesempatan untuk saya menyelesaikan destiny. Walaupun satu sisi pengen cepat pulang ke surga, pengen menyelesaikan, maksudnya bersama-sama ya, pengen menyelesaikan dijemput Tuhan di awan-awan secara korporat. Tetapi satu sisi kita harus juga bersyukur ini masih perjalanan panjang. Nah, Wahyu 17 ayat yang ke-14, makanya di Alkitab ditulis di kitab Wahyu, mereka akan berperang dan yang bersama-sama dengan Tuhan adalah mereka yang bukan hanya terpanggil, bukan hanya dipilih, tetapi yang ujungnya mereka yang setia. Nah, itu yang paling susah, saudara. Saudara terpanggil itu udah satu tahap. Saudara dipilih itu udah luar biasa sekali. Banyak orang terpanggil tapi mereka gak pernah mau ikut Tuhan. Dan dari semua yang terpanggil, saudara dipilih Tuhan lebih lagi. Tapi yang menjadi masalah apakah engkau bertahan. Tadi Pak Roy sudah cerita bagaimana beliau punya pemimpin-pemimpin sebelumnya yang hari ini tidak ada di tempat ini. Saudara, kalau misalnya sekali lagi kita ini hanya berjuang 3 hari. Saya rasa kepahitan macam apapun saudara kuat dalam 3 hari. Saudara mau punya pemimpin yang seburuk apapun, kalau sudah diberitahu Tuhan datang dalam 3 hari. Nanti hari Rabu jam 7 malam Tuhan menjemput kita. Saudara mau digebukin, saudara mau dimaki-maki, saudara pasti bertahan kok. Tapi masalahnya kita nggak pernah tahu kapan ini pertandingan selesai. Makanya saya tulis dengan a long run. Long suffering kalau bahasa Inggris untuk sabar. Yang menjadi masalah adalah kesetiaan tidak bisa kita ukur kalau kita tahu sampai kapan. Tapi kesetiaan akan kita tahu waktu itu sudah jalan dan sampai akhir. Saudara, saya tidak akan terlalu banyak mengasihani diri dan lain sebagainya. Tapi seberapa banyak orang yang di awal-awal pelayanan mereka berkata akan setia, mereka dapat dari Tuhan. Kemarin Pak Fendi ngobrol dengan saya hari Sabtu. Rencananya hari Minggu kami akan buat sama seperti di acara Mahanaim. Kayak mau buat pengurapan, peneguhan perjanjian. Dan saya dan Pak Fendi ngobrol dan saya bilang gini, kok saya gak bisa kasih advice kali ini. Soal peneguhan perjanjian, pengurapan dan lain sebagainya. Saya bilang saya lagi ngalamin trauma kok soal perjanjian-perjanjian saya bilang. Kenapa Jos? Dari semua yang ngomong perjanjian di bulan November tahun lalu, 2 tahun lalu. Tinggal sisa 1/3 sekarang kok saya bilang. Dan Pak Fendi menjawab, oh lebih bagus 1/3, saya 0 Jos. Saudara bisa bayangkan dari semua yang mengikat perjanjian dengan Pak Fendi, sisa 0 saudara. Nah saya bilang, waduh kok berarti saya masih bersyukur ya kok sisa 1/3 saya bilang. Semua orang yang ngabdi, semua orang yang bilang Pak saya akan mendukung gereja, mendukung pelayanan, mendukung Mahanaim melalui Hananeel. Kalau kita ada ke provinsi kita akan ke bangsa-bangsa, kalau kita harus nabur dan lain sebagainya. Sisa 0 katanya saudara, saya sisa 1/3-nya. Dari sekian belas, dari sekian puluh, sisa tinggal 1/3-nya. Dan saya bilang kalau kita mau bikin perjanjian pengurapan, saya kok rada trauma, saya bilang ke Pak Fendi. Karena rata-rata orang yang bilang komit, nyatanya gak komit saya bilang. Tapi yang menjadi masalah Simpson itu hanya 1 pukulan dan dia selesai. Gideon 1 pengangkatan dari Tuhan dan langsung selesai. Yunus di 1 lawatan dan namanya selesai di pasal yang keempat. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau bisa setia sampai akhir? Apakah saudara bisa memegang semua panggilan Tuhan, menyelesaikan semua panggilan sampai akhir? Percayalah kalau saya kasih mungkin 1 bulan aja.
saudara masih bertahan kok. 1 tahun saya rasa saudara masih bertahan. Tapi kalau saya tidak bisa ngomong sampai kapan, nah disitulah ujian yang sesungguhnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang saya lihat langsung 1 orang ngomong di depan mata saya. Bu Iin, kalau saya menyimpang aja dari jalan Tuhan. Kalau saya mulai gak sepakat aja sama ibu, gampar aku bu. Dan saya mau bersaksi, belum digampar, sudah keluar saudara. Itu fakta kok. Dan apakah saya bisa menjamin saya akan juga tetap setia sampai akhir? Cuman Tuhan yang bisa menjamin kita. Tapi saya katakan gini, saudara, masalahnya di kitab Wahyu bukan hanya yang terpanggil, bukan hanya yang dipilih. Tetapi ujungnya yang berperang, yang ada bersama raja di atas segala raja adalah mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih, dan mereka yang setia. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang mungkin udah 15 tahun, 20 tahun. Bahkan saudara mungkin sudah melayani Tuhan di gereja lain sebelum Mahanaim ada. Tapi yang bisa membuktikan apakah saudara setia, itu bukan saya, bukan pemimpin, cuman waktu dan Tuhan. Makanya di Alkitab ditulis, Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kehidupan kekal itu direbut loh saudara. Itu dengan cara diselesaikan pertandingan. Saya mau berbangga sedikit saudara. Saya kemarin coba lihat, saya pakai buat catatan khotbah, itu ada aplikasi namanya Evernote. Dan itu aplikasi yang ternyata saya pakai dari 2013. Saya pakai karena bisa dipakai di handphone, di Apple, iPad, atau iPhone, semua bisa tinggal saya login, saya bisa. Saya pernah khotbah di Surabaya, tiba-tiba handphone saya rusak, saya pinjam handphone orang lain, saya login, catatan saya nggak berubah. Nah, saya lihat catatan saya tahun 2013, ternyata sudah ada 1000 catatan khotbah saudara. Jadi saya ini ngeliat, ternyata ada 1000, bukan 1000 ayat, 1000 catatan khotbah dari 2013. Ini belum terhitung catatan-catatan yang ada di aplikasi sebelumnya atau yang gak tercatat. Dan saya lihat, 1000 saudara. Tapi apakah saya akan setia sampai akhir? 1000 itu pun tidak akan menentukan. Saudara bisa punya 2000 bahkan catatan khotbah. 2000 pelayanan ke provinsi, ke bangsa-bangsa. Tapi ujungnya sekali lagi yang setia. Nah hari ini mari kita sama-sama belajar, bukan hanya saudara, saya pun juga mau sama-sama belajar. Ada sebuah gambar yang saya mau tunjukkan. Saudara, untuk kita bisa sampai garis akhir yang pertama kita harus upgrade saudara. Nah saudara bisa lihat grafik ini. Saudara, grafik yang pertama adalah yang di atas. Ini ternyata kalau saudara upgrade 1%, cuman 1% sehari. Maka saudara kalau saudara punya 1 talenta di tahun depan atau akhir tahun, saudara akan punya 37 talenta. Cuman 1%. Makanya saudara bisa lihat hari ini Ibu Keisha main keyboard. Saya gak tahu apakah saudara memperhatikan atau enggak. Pantesan hadirat Tuhan tuh kayak lebih kental gitu kayak hari ini. Saudara, kalau saudara upgrade, saudara bilang gini, Pak saya ini gak bisa main musik, saya gak bisa saya gak bisa khotbah. Bohong. Saudara cukup upgrade 1% sehari, di akhir tahun saudara bisa punya 37 skill. Tapi demikian juga kalau saudara nyimpan sakit hati, kepahitan, 1%, gak apa-apa lah Pak Jos, ini saya ngakui saya juga kadang gitu sih. Gak apa-apa lah beku 1%, hari ini masih oke lah. Di akhir tahun, talenta saudara sisa 0,03. Boleh grafiknya jangan dikeluarin dulu. Grafik saudara, talenta saudara sisa 0,03. Saudara bisa bayangin gak? Kalau saudara berapi-api nih. Saudara berapi-api, tapi saudara membiarkan sakit hati, saudara biarkan beku. Cuman kurang 1%. Contoh, saudara baca Alkitab 10 pasal. Atau sebenarnya kalau saya ngambil ekstrim, saudara baca 100 pasal. Dan hari ini saudara memutuskan cuman baca 99 pasal. Di akhir tahun saudara cuman baca 0,03 pasal. Saudara anggap
Semengerikan itu kekuatan dari kesetiaan saudara. Nah saya mau tampilin satu video supaya saudara gak bosan. Ini intermezzo sedikit aja. Miel pun juga upgrade saudara. Nah ini dia. Miel upgrade main gitar saudara. Take us higher. Nah ini dia saudara. Ya ini cuman main-mainan aja ya. Cuman Miel pun juga setiap hari latihan nari, baca Alkitab meskipun pakai aplikasi, pakai apa. Ini saudara. Oke terima kasih. 1%. 1%. Nah hari ini kalau saudara berkata gini, Pak saya gak punya talenta. Pak saya belum bisa khotbah. Pak saya gak bisa main musik. Pak saya gak bisa kesaksian. Saudara cukup upgrade 1%. Contoh. Pak saya ini gak bisa deklarasi, oke? Saudara ambillah satu ayat Alkitab, anggap Mazmur 91. Saudara baca setiap hari aja. Maka di akhir tahun saudara pasti bisa deklarasi. Ada seorang pelatih pembalap sepeda dari Inggris. Hari itu Inggris tidak pernah menang satu piala pun dalam lomba balapan sepeda. Dan hari itu pelatih ini pelatih yang fenomenal sekali. Dan dia memutuskan pokoknya kita akan upgrade 1% sehari. Sederhana, dia mulai dengan mengubah bantal tempat tidur. Katanya gimana kita bisa menang kalau salah tidur dia bilang. Sekarang semua bantal dia panggil dokter yang bisa bikin bantal yang paling tepat untuk leher. Yang kedua belajar cuci tangan supaya nggak ada yang diare waktu mereka balapan. Dan itu 1% demi 1% setiap hari. Dan saudara tahu 4 tahun kemudian dia memenangkan juara dan sekian belas piala dia menangin saudara. Cuman dari apa? Upgrade 1%. Hari ini misalnya saudara berkata gini, saya CS, oke? Saudara mau upgrade apa? Saudara mau upgrade tentang pertanian? Oke, mulailah belajar tentang pertanian. Bacalah 1%, saudara. Upgrade-lah 1%. Maka saya mau katakan di akhir tahun, saudara akan lebih tahu 37 kali lipat. Mungkin matematikanya rada susah ya. Tapi kalau saudara upgrade 1%, di akhir tahun 1 talenta menjadi 37 talenta. Sekarang siapa yang mau belajar upgrade saudara? Mari kita mulai 1% hari ini. Saudara mau belajar apa? Nyanyi. Belajar 1% aja. Apa misalnya? Saudara ngafalin lagu. Atau saudara misalnya gitu. Atau saudara misalnya belajar bahasa Inggris. Karena banyak lagu bahasa Inggris. 1%, besok apa? 1% lagi. Lusanya 1% lagi. Kalau tiba-tiba saudara gak tahan, minggu depannya saudara makan gorengan sekali gorengan, ya minus lagi saudara. Tapi coba 1%, oke saya gak mau makan es karena saya mau jadi penyanyi di tahun depan. Siapa tahu tahun depan bagian saya mimpin jadi WL, suara saya sudah melengking kayak Kak Ovi misalnya. Maka 1% demi 1% demi 1% di tahun depan 37 kali lipat kekuatanmu saudara. Yang kedua, kita harus belajar, kita harus sehat. Bilang ke kiri kanannya, sehat. Lihat kiri kanannya sehat gak? Sehat gak? Sehat ya meskipun oma. Kita harus sehat di tubuh, jiwa dan roh. Sehat di tubuh, saudara bisa, ya tadi Bang Wawan udah bilang ya, beratnya 108 kilo. Saya juga dengan bangga saya mengatakan, saya ini ceritanya proses penggendutan, saya iseng aja sih saudara. Karena Keisha lagi sedih hari itu karena Jos, aku ngerasa gendut. Saya bilang, saya temenin Kes, saya bilang. Saudara dalam 2 minggu saya makan sebanyak-banyaknya saudara. Dan ini paling berat yang pernah saya berat gitu ya. Dari saya lahir sampai sekarang 88 kilo sekarang saudara. Saya naik 8 kilo dalam kira-kira 1 bulan. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya demi sayang istri ya saudara. Dan sekarang Keisha mulai diet, nah sekarang saya ikutan diet. Nah sekarang kita lagi cepet-cepetan lagi saudara. Sehat di tubuh gampang. Saudara makan yang sehat, saudara olahraga, saya gak akan terlalu bahas. Saudara baca sendiri. Sehat di roh, saudara juga bisa belajar firman, dengar khotbah, jangan bersama teman-teman yang toksik. Tapi hari ini saya mau ajak untuk kita yang pertama, belajar yang namanya sehat di jiwa. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, aku berdoa supaya engkau baik dan sehat dalam segala sesuatu, sama seperti apa? Saudara, jiwa yang sehat itu perlu loh saudara.
Saya kemarin sebelum berangkat ke Jepara, saya kesaksian juga di Jepara. Dalam 1 hari, dalam 1 minggu lah, saya ketemu dengan 2 orang yang sakit jiwa. Yang pertama ada satu anak rock, dia ini udah lama gak datang rock. Dan dia ketemu dengan satu komunitas anti depresi ceritanya. Komunitas anti depresi. Singkat cerita dari satu komunitas itu ada 1 orang di kelompok itu yang memutuskan untuk bunuh diri. Di komunitas anti depresi. Dan saudara tahu satu komunitas ada 16 orang ikutan bunuh diri. Itu komunitas anti depresi. Anti loh. Tapi dari 1 orang merambat sampai 16 orang memutuskan bunuh diri. Saudara. Dan untung anak ini mamahnya ketemu saya dan singkat cerita kami temuin saudara. Gak lama setelah itu saya baru pulang dari Bandung, tiba-tiba saya diketok sama tetangga saya. Saya juga gak tahu ternyata rumah saya kelihatan rumah pendeta saudara. Dan dia bilang Bapak Pak Pendeta ya, meskipun masih muda tapi dia bilang Bapak Pak Pendeta ya, tolong datang ke rumah saya. Kami datang ke rumahnya saudara dan istrinya sama sakit jiwa juga. Istrinya tersinggung. Mereka sama-sama janda dan duda, punya anak satu-satu, menikah. Anaknya dari yang perempuan, yang dari istrinya gak dijemput sama suaminya. Handphonenya mati, gak bisa dihubungin, papahnya nunggu di kafe karena gak tahu anaknya di mana. Ya ditungguin aja, santai. Dan mamahnya tahu, mamahnya marah-marah ngelempar semua barang, mau bunuh diri saudara. Saya datang ke rumahnya, saya dilemparin dengan semua barang dan saya dikunciin sampai akhirnya saya juga bertobat ya, saya ini kurang ilahi mungkin. Jadi ya sampai akhirnya kami tinggal, akhirnya perempuan ini istrinya minum obat anti depresi lagi. Teman-teman ada datang doain dan saya juga lagi mau jadwalin untuk konseling. Tapi saudara tahu di jiwa itu sangat mengerikan saudara. Di tubuh saudara bisa kelihatan sehat atau enggak. Di roh kita punya nabi-nabi yang bisa ngelihat saudara sehat atau enggak. Tapi di jiwa seringkali sangat mengerikan. Di Alkitab ada banyak tokoh, bukan banyak lah, minimal saya temukan 2. Ada 2 orang yang juga bergumul dalam depresi. Ada Daud yang sampai dia berkata dosaku ini terlalu berat untuk kupikul. Bahkan Elia berkata Tuhan ambillah nyawaku. Tapi kalau pahlawan-pahlawan iman ini bisa menang dari depresi, saudara juga pasti bisa. Saya ketemu dengan anak rock yang tadi dan saya cerita gini, memang pas. Siangnya itu Miel baru ngajakin saya nonton YouTube Superbook kalau saudara tahu. Dan nontonnya itu tentang Ayub. Dan Miel yang nonton, saya juga gak tahu Miel ngelihat setan di Superbook ketawa-ketawa, bapaknya nangis-nangis karena Tuhan ngomong. Dan saya tuh bisa ngomong gini, kamu tahu gak? Orang yang paling layak untuk depresi dan mengakhiri hidupnya itu Ayub. Dalam 1 jam, semua hartanya habis, semua 7 anaknya mati. Saudara pasti gak pernah kan? Amy aja dalam 5 tahun kalau gak salah, anaknya mati satu-satu. Ayub dalam 1 jam, 7 anaknya mati. Semua hartanya habis. Dan dia pun tetap tidak menjadi gila. Dia menaikkan persembahan untuk Tuhan. Dan berkata, tetap Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia kena kusta, dicerca oleh istrinya, ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Tapi tetap Ayub bisa bertahan. Saudara Daud berkata, wait for God, for I will again give thanks to my God. Saudara kalau engkau depressed, kata Daud, bersyukurlah dan nunggu Tuhan. Saudara sakit di jiwa itu gak kelihatan kok. Saudara seringkali ya, kalau saudara sakit di roh, itu saudara akan kelihatan lah. Saudara akan lebih lesu, pimpin penyembahan susah, saudara pelayanan susah, berkat mampet. Sakit di tubuh saudara kelihatan, saudara batuk-batuk, suara saya serak hari ini. Tapi kalau di jiwa itu seringkali complicated sekali. Pak Agung bilang manusia itu punya lemari yang seringkali semua sampah dia tutup di dalam itu. Saudara datang, saudara ketawa-ketawa, saudara pelayanan, saudara haha hihi. Saudara pulang, saudara menyendiri dan saudara membiarkan semua suara itu berteriak lebih kencang dari apapun. Kalau saudara mau a long run, pastikan jiwamu sehat saudara. Sekali lagi boleh lihat kiri kanannya, boleh dipuk-puk, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Sampaikanlah pesan Tuhan, tetap percaya,
Jangan menyerah. Saudara perlu sehat di jiwa, saudara. Saya pun perlu sehat di jiwa. Saya ini juga harus didoakan supaya jiwa saya juga tetap sehat, saudara. Jangan sampai kita memikul kuk yang bukan dari Tuhan. Saudara memikul kukmu sendiri. Itu ya apa? Teorimu sendiri, maumu sendiri, egomu sendiri. Yang kedua, sehat di mana lagi? Sehat di dalam hubungan. Mari kita belajar sama-sama. Saudara masih kuat mendengar firman Tuhan? Apakah ada anak murid hari ini? Nggak ada yang ikut devotion ya? Oke. Saudara, selanjutnya adalah sehat dalam hubungan. Saudara, suka nggak suka, kita ini seperti kata Pak Luki, kita ini akan saling menajamkan dan banyak dari kita menjadi tumpul waktu kita berselisih paham kok. Saya dengan Bu Iin, saya dengan Burut, saya dengan unit saya dengan istri, dengan tim. Itu pasti ada banyak perselisihan, saudara. Dan itu seringkali membuat kita nggak sehat lagi hubungannya. Kalau istilah anak zaman sekarang toksik. Bahkan Paulus, kalau saudara baca di Alkitab, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar. Tetapi Yohanes meninggalkan Paulus. Sama Paulus juga, Paulus itu ada perselisihan tajam. Dan kalau saudara baca di Alkitab, hari itu Barnabas yang menjadi mentor bagi Paulus, orang yang menyelamatkan Paulus, orang yang pertama kali menerima Paulus, ditinggalkan juga sama Paulus. Jadi satu sisi memang Paulus ini rasul hebat, tapi saudara harus mengerti, Paulus ini punya sisi yang mengerikan sekali. Dia meninggalkan mentornya, dia meninggalkan semua saudara-saudara yang dulu semua orang menolak dia. Dan cuman orang-orang ini yang menerima Paulus. Di saat Paulus mulai dipakai Tuhan, Paulus yang ninggalin mereka. Alasannya banyak kalau saya pelajarin. Ya selain konflik, ada yang bilang semua rasul-rasul yang lain itu menganggap Paulus itu terlalu ekstrim. Dan menganggap Paulus bukan tidak bijak tapi cari mati. Nah itu tepatnya. Bukan nekat ya, cari mati, memang mau mati. Makanya dia selalu ekstrim. Bukan ekstrim yang baik ya, ekstrim yang cari mati aja. Sampai Paulus itu nulis di Alkitab gini, di 2 Korintus 11. Aku ini seperti a madman. Aku ngelewatin banyak kematian, banyak hardship, banyak sleepless night, gak bisa tidur, gak makan, kedinginan dan lain sebagainya. Dan itu yang buat para rasul dan mentornya. Paulus, kamu terlalu ekstrim. Dan ternyata perselisihan itu membuat Paulus jalan sendiri. Saya tidak akan membahas apakah Paulus melakukan yang benar atau tidak. Tapi saudara harus mengerti, saudara itu harus sehat dalam hubungan. Tidak ada satu unit pun, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan pelayanan ini sendiri kok. Saudara tahu hari ini BMN bertugas, Satpam bertugas untuk mimpin doa pagi. Tadi saya sempat lewat belakang, selesai semua BMN deklarasi, ngumpet semua lari rombongan masuk ke ruangan MCR. Dan mereka bilang tenggorokan gue kering katanya. Mereka gak bisa deklarasi banyak-banyak saudara. Dan saya bilang terpujilah ada Pak Samuel, ada Christian, ada Pak Luki, ada Pak Ferry. Yang selama kebaktian deklarasi dengan luar biasa saudara. BMN tuh deklarasi benar mereka lari. Aduh tenggorokannya kering katanya. Karena biasa pegang kamera kan. Gak ada satu orang pun. Tidak ada satu unit pun. Sesakti apapun unit kita. Kita gak bisa sendiri kok. Saudara saya mau bersaksi. Waktu di Mahanaim ada vaksin. Saya ini kan salah satu yang megang pintu buka, pintu tutup. Hari itu tadi sih saya lihat ibunya datang. Hari itu sudah 1 jam lewat. Dan saudara tahu kalau bukan masalah mut-mutan ya. Tapi kalau kita berkata, iya Bu, ibu boleh daftar lagi. Itu proses panjang sekali dan harus minta perawat, harus minta dokter, harus minta tim pendaftaran. Buat balik datang dan standby. Jadi kalau sudah dibubarkan dan
ada orang datang telat, itu buat ngumpulinnya itu susah saudara. Dan seringkali kasihan unit lain yang punya kegiatan lain. Nah hari itu saya masih sangat ingat, 1 jam, 1,5 jam udah selesai, ada seorang ibu datang. Dan dia mohon, Pak Joshua tolong, Pak Joshua tolong. Saya itu ngeliat muka dokter, muka para penari, aduh udah bubar. Mereka udah bete banget dari pagi. Tapi saya memutuskan untuk ya udahlah saya terima satu ini. Sembari muka saya pun jelek saudara. Saudara tahu hari ini ibu itu jadi donatur kami saudara. Cuman karena saya bukakan pintu hari itu. Saudara kita ini harus sehat. Seringkali gesekan, perselisihan. Bahkan saya itu ya seringkali menstereotype. Saya itu menstereotype beberapa unit. Kalau unit ini pasti persiapannya telat. Kalau unit ini pasti nanti ngomong doang. Itu sejahat itu saya saudara. Tapi sekali lagi mari bertobat. Kita bergandeng tangan sebagai unit, sebagai tubuh Kristus juga. Sebab kita gak pernah bisa sendiri saudara. Saya sungguh berdoa. Sekali lagi kita ini punya a long, sama-sama katakan a long run. Kalau Tuhan datang besok, saudara berdamai dengan saya yang galak-galak kayak saya, burut. Saudara gampang saudara. Tapi kalau masih a long run, gak pernah gampang. Lukas 16 ayat yang ke-11. Ya maafkan anak-anak saya yang aktif ya. Tidak seperti anak-anak Pak Roy ya tadi katanya ya. Saya merasa tersinggung tapi harus punya jiwa yang sehat, gak boleh tersinggung. Cuman kayaknya tahu diri, nah itu antara tengah-tengah itulah saya. Tapi kayaknya anak saya sih kayaknya. Nanti kita klarifikasi. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara suka gak suka, saudara juga harus sehat dalam. Kalau a long run, saudara gak mungkin nabur cuma sekali, percayalah. Saya mau tanya, siapa yang dapat amplop pesawat dan sudah ada isinya amplopnya? Tahu kan? Bertobat saudara. Bertobat. Saya taruh amplop saya di tempat di mana saya bisa ngelihat. Setiap kali saya lihat saya doa sebentar saudara. Belum ada isi duitnya, tapi saya komitmen buat saya doa buat pesawat. Saya sungguh berdoa, keuangan itu penting saudara. Keuangan itu penting. Saudara suka gak suka, apapun di dunia ini, banyak hal perlu dibayarnya pakai apa? Si setan mamon itu saudara. Suka gak suka. Nanti kalau kita masuk ke bumi baru, mungkin bisa dibayar pakai anugerah dan belas kasihan. Selama kita masih di bumi yang iblis sudah menginjakkan kaki, kita bayar pakai mamon kok. Dan di Alkitab ditulis gini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu apa? Kemuliaan, kesembuhan, pemulihan, apalagi lawatan. Itu harta yang sesungguhnya. Tapi itu semua dimulai dari apa? Mamon. Si setan itu loh. Makanya saya berdoa saudara bisa mengelola setiap uang yang Tuhan percayakan. Bukan cuma uang pelayanan, uangmu pribadi saudara. Boleh saya minta anak saya yang luar biasa dibawa ke bawah sebentar? Saya masih mau menyelesaikan dikit dengan serius. Thank you. Gak apa-apa, nanti saya minta maaf belakangan. Saudara yang pertama saudara harus mengerti, mamon itu suka gak suka. Harus saudara tundukkan di dalam nama Yesus. Saya mau tanya seberapa banyak saudara masih bergumul dalam keuangan. Boleh angkat tangan? Gak apa-apa angkat tangan supaya kita doakan sama-sama. Saudara harus mengerti, saudara suka gak suka, saudara harus belajar untuk menang. Semua dimulai dari mana? Saudara harus setia. Setia ini apa? Ya sama. Setia dalam hal nabung. Setia dalam hal tidak jajan. Setia dalam hal enggak shopping yang enggak penting. Saya pernah sharing di Rosemary ya. Itu semua dimulai dengan saudara harus bisa pegang uang. Uang itu bersayap kata Amsal. Kalau saudara tidak pegang dengan baik, dia akan menjadi makhluk yang bersayap dan pergi. Kemana? Ke kantong saya saudara.
Kalau saudara nggak pernah bisa pegang uang, keep. Saudara nggak akan bisa menundukkan uang. Saudara nggak akan bisa dapat uang. Saudara nggak akan bisa berkelimpahan dalam hal uang. Kalau saudara nggak mulai dari yang pertama, pegang uang. Pak, saya bisa Pak pegang. Saudara bisa nggak? Saudara jaga uang 500.000 dalam dompet dan nggak berkurang selama mungkin 1 minggu selain beli yang perlu. Ya makan, ya transport. Saya punya seorang anak didik. Duitnya mepet, keluarganya mepet. Setiap hari tidak ada satu orang pun keluarganya yang masak. Setiap hari GoFood. Dan saya coba hitungin, ini ya kamu. Cuman ongkosnya aja. Sekali kirim GoFood tuh berapa Ibu Kesya? 15.000? 25.000 sekarang, 25.000. Ongkos kirim makanan GoFood. Siang malam 2 kali. 50.000. Belum kalau jajan yang lain. 50.000 kamu kali aja. Berapa kali kamu jajan, berapa orang dalam rumah. Kamu kali 30 hari aja. Udah berapa juta, cuman ongkosnya. Itu apa? Enggak bisa pegang uang kok. Saya punya satu anak lagi, dia setiap kali pergi pelayanan, naiknya gokar. Gokar. Enggak, dia bilang susah kalau naik angkot apa susah, gokar aja udah. Kalau saudara memang punya uang dan memang seperti Bu Iin kemana-mana pakai supir bahkan bukan gokar lagi. Ya memang setiap kali pergi dapat berkatnya lebih banyak kok. Tapi kalau saudara pergi, anggap ya. Saudara dalam sehari saudara cuma dapat 100.000 dan gokarnya 50.000, 70.000. Itu saudara tidak bisa dipercaya dalam hal mamon. Itu sampai semua anak-anak Rosemary, Rock, security, media, saya cek semua satu-satu. Berapa pengeluaranmu setiap bulan? Kamu untung bisa nabung atau enggak? Bukan artinya saudara, karena pasti Jehovah Jireh, artinya saudara bisa ngabisin semua uang. Bukan. Pakailah uangmu yang perlu. Saya pernah tanya seorang pemimpin Mahanaim, kamu punya tabungan atau enggak? Enggak. Loh kan PK-mu sekian juta. Lebihnya buat apa? Ya pokoknya bulan itu harus habis supaya ada wadah yang baru yang Tuhan bisa berikan. Bukan saudara. Saya pegang catatan kesaksian para security. Saya mau bacakan, ada di chat juga. Security di awal-awal itu PK-nya cuma nggak sampai 300.000 saudara. Nggak sampai 300.000. Mereka kerja nggak kayak sekarang punya 30 security. Mereka kerja 12 jam setiap hari. 7 hari 12 jam saudara. Itu security di awal-awal. Dan mereka bersaksi dia punya 5 anak, 5-5-nya S1 semua saudara. Ada security yang punya kendaraan, ini saya bisa bacakan. Anak-anak mereka bisa sekolah, bisa kuliah, bahkan mereka ada yang punya rumah sendiri saudara. Saudara bisa bayangkan, PK mereka gak seberapa kok. Tapi kenapa ada yang PK-nya sejumlah yang sama dan mereka minus, bahkan ngutang, pinjol. Dan ada sebagian yang bisa sampai punya motor, punya mobil. Ada satu orang yang saya kenal, orang proyek. Gajinya PK-nya gak seberapa, setiap hari bawa jus dan dia jualan di Mahanaim. Dan saya pernah pergi ke Israel sama dia. Dan Cilit pernah ngomong, Jos kamu tahu gak, orang ini gak dibiayain Mahanaim. Dia bayar uangnya sendiri. Bisa pergi kok ke Israel. Coba saudara yang daftar ke Israel. Saya deg-degan karena dari Rock banyak banget yang daftar. Saya cuma bilang, cek Chris ada mereka bisa DP gak? Kalau sampai enggak ini masalah nih Chris, saya bilang. Masalahnya 2, antara saya harus nombokin, 2 kita harus tanggung jawab sama unit pendaftaran. Tapi saya sungguh lihat gini, saudara bisa bayangin gak? Mungkin PK-nya bisa sama. Tapi yang satu bisa berkelimpahan, yang satu bisa mepet bahkan minus. Itu dari mana? Saudara gak bisa dipercaya dari mamon yang gak jujur. Jajanmu kurangin saudara. Kalau memang saudara punya uang berapa? 10 juta. Saudara mau jajan 1 juta silahkan. 10%. Silahkan. Saudara mau jajan apa? Keisha tuh suka beli yang perintil-perintil lah. Yang kecil-kecil ada pulpen lucu lah, mainan lucu lah. Kalau itu memang 10% dari penghasilanmu terserah. Tapi yang sedih saya ini banyak ngelihat orang Mahanaim, orang pelayanan. Gaji cuma 2 juta, 4 juta. Jajannya berjuta-juta di atas itu saudara. Kan ada kredit katanya. Dan saudara saya bisa please
kalau Tuhan mau mempercayakan Mahanaim, kekayaan harta yang sesungguhnya ada, gedung yang baru, pelayanan yang baru, mujizat yang baru. Saya berdoa Mahanaim juga bisa dipercaya dari satu hal yang pertama, Mamon. Saya mau kesaksian tentang Burundi, Brasil. Saya berdoa supaya kemuliaan dari teman-teman ini tidak berkurang, saudara. Saudara, waktu kami daftar untuk pelayanan Brasil dan Burundi, sejujurnya uang saya itu lagi nol, saudara. Dan kami coba hitung-hitung, itu sekitar 200 juta, itu cuma untuk 3 orang yang berangkat. Tiket ke Brasil itu sampai 50 juta, dan tiket ke Burundi 20 juta. Jadi saya bilang ini kalau kita berangkat Brasil, Burundi cuma kirim 2 orang aja. Nggak ngapa-ngapain, nggak makan, tidurnya di jalan, itu minimal 200 juta. Kami coba rapat, kita BMN apa yang bisa kita lakuin. Saya ngomong terus terang, saya lagi nggak ada duit. Saya paling bisa nabur 1-2 tiket, saya bilang. Tapi nggak ada sisanya. Buat PK, buat apa juga, semua lagi mepet. Ada satu teman bilang, kok kita jualan USB. Saya bilang, lu mau jualan USB ya? Lu mau jual berapa sih? Saya tanya, berapa satu USB? 100.000. Lu mau jual berapa? 10 USB, 1 juta. 100 USB itu cuman 10 juta. Lu mau jual 1000 USB, saya tanya. Lu pikir unit lain gak ada yang pergi ke provinsi? Semua unit harus beli USB lu, saya tanya. Dan gak bisa, saya bilang. Dan muncullah seorang tadi Sally, kalau saudara tahu, yang perempuan baju putih tadi. Dia bilang, kok aku beriman kok. Saya pernah pergi, dia ini anak didiknya Serveri. Mana ya Serveri ya? Serveri itu melahirkan orang-orang luar biasa. Saya ini pernah pergi ke Jepang sama Pak Ferry, dia bilang. Hari itu saya gak ada uang, butuh 20-40 juta. Dan hari itu saya dapat. Kalau hari ini 200-400 juta, kita pasti bisa kok. Itu Sally beriman. Saudara. Hari ini bukan cuma 2 orang yang berangkat, total 20 orang kami berangkat. Dan uang yang didapat 1 M lebih, saudara. Cuman dari 1 orang beriman. Ini tepuk tangannya udah lemes ya, udah lapar. Ayo beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saya bilang gini, Sel, duitku gak cukup ya. Dan lu suruh gua jualan USB di kantin, gua ogah jualan 1000 USB ya Sel. Itu namanya pemalakan kalau semua orang Mahanaim harus beli USB. Gak bisa. Dan akhirnya beriman dan taburan itu banyak sekali saudara. Sampai 1 M lebih hari ini. Tadi pagi juga ada orang yang masih nabur lagi. Pak Luki juga nabur lagi. Dan saya bilang ini benar-benar berkelimpahan. Cuman dari apa? Iman 1 orang. Saya bilang, Sel, gue gak ada iman ya Sel. Kalau lu mau beriman, berimanlah sana. Saya gak ada iman. Lu suruh gue bikin video, gue syuting. Cuman doa gak sanggup Sel. Dan hari ini 1 M. Hari Kamis ini tim pertama akan berangkat. Minggu depan saya akan berangkat. Keisha juga akan berangkat. Dan saya sungguh-sungguh ngeliat. Bisakah kita mengalahkan Mamon di bawah kaki kita saudara. Yang terakhir. Tapi masih rada panjang. Sehat dalam iman. Pak Agung itu kemarin saya dengar khotbah dan buat saya ini ajaib banget. Pak Agung tuh ngomong gini, bisakah engkau berjuang tanpa mempertaruhkan iman percayamu kepada Tuhan? Bisakah engkau ini berdoa berjuang, fight, tapi kalau itu sampai gak digenapi, imanmu dan iman percayamu tuh gak kena. Hari itu Daud, Samuel berkata, pasti anakmu ini akan mati. Ini anak perzinahan. Pasti anakmu ini akan mati. Tapi Daud memohon kepada Allah. Saya gak mau menekankan kepada berzinahannya dan lain sebagainya. Enggak. Saya mau menekankan Daud mencoba memohon kepada Tuhan. Dia berpuasa dengan tekun. Akhirnya anaknya mati atau enggak? Mati. Dan respon Daud apa? Ayat yang ke-19-20. Lalu bangunlah Daud, mandi, makan, bikin anak lagi. Saudara bisa bayangkan, dia beriman dan yang dia imani mati. Sekarang saya mau tanya, kalau bulan November gedung pesawat gak dibangun, iman percayamu kena gak? Oh ternyata Tuhan tuh bohong ya. Nah itu dia. Itu imanmu gak sehat saudara. Seberapa banyak orang datang dan minta didoakan soal apa? Soal ekonomi dan lain sebagainya. Begitu ekonominya gak di-fulfill. Imannya, iman percayanya kena. Nah saya mau kesaksian. Ini mungkin konyol ya. Tapi saya mau bersaksi mempermalukan diri saya.
Saudara, saya ini punya klub kesukaan namanya Arsenal. Dan tiba-tiba tahun ini jago banget saudara. Mungkin kena pengurapan dari Mahanaim, radiasi, saya nggak tahu. Tiba-tiba dari juara 6, juara 7, tiba-tiba juara 1, saudara bisa bayangin nggak? Tapi ini tinggal sisa 10 pertandingan, tiba-tiba kalah ke salib saudara. Dan saudara tahu, ini saya mau kesaksian saudara. Ada satu malam, saya nggak bisa tidur. Saya bisa resah karena saya takut kalah tim saya. Pagi-pagi saya bangun, saya lihat tim saya kalah. Kan saudara tahu kan tahun lalu saya share ya. Itu kan poin, kalau menang dapat 3 poin, seri dapat 1 poin, kalau kalah 0. Jadi itu pertandingan harus menang. Tiba-tiba tim saya kalah, kesalip sama tim kesayangan kokoh saya. Saudara bisa bayangin betapa ego saya terganggu sekali. Kalau itu tim kesukaan Pak Leo, Liverpool, saya mungkin gak terlalu terganggu. Itu tim kesayangan kokoh saya yang sudah menang tahun lalu. Ego saya kena, saya gak bisa baca Alkitab paginya. Katanya Jehovah Nisi, Panji kemenangan, tim bola udah didoain. Saya itu diam-diam saudara, bukan diam-diam lah. Saya sadar saya mendoakan tim saya menang lebih keras dari doa untuk pesawat tempur kok. Tanpa sadar, saya gak pernah berlutut bersyafaat, gak pernah. Tapi setiap kali ngeliat, wah hari ini main nih. Tuhan, menanglah Tuhan. Itu otomatis. Begitu kalah, wah buka Alkitab, ngapain baca Alkitab? Itu saya nggak terucap ya, itu gejolak. Nah sekarang saya mau tanya, berapa sering sejujurnya kita seperti itu? Kita doa untuk uang, doa untuk kesembuhan. Dan begitu nggak sembuh, egomu kena, ini ngapain perjanjian, ini mah gue sia-sia. Pernah kan? Pernah dengar haters ngomong gitu? Saya ngelihat contoh Buin itu luar biasa. Buin lagi kakinya lagi keseleo, lagi sakit. Doa, sejujurnya pagi ini masih sedikit sakit. Iman percayanya gak kena tuh. Ini perjanjian koin-koin enggak loh. Tetap percaya kok. Tuhan menyembuhkan. Saudara ini bisakah kita beriman? Sadra Mesa Abednego berkata gini. Saya tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dalam hal masuk dalam dapur api. Sebab Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak. Biar Tuanku, biar Raja tahu. Aku tidak akan menyembah dewamu. Dan aku tidak akan menyembah Tuhan lain selain Tuhan Allah. Imannya itu gak pernah sakit. Saudara bisa lihat ke depan sebentar. Saya akan tutup dengan ini. Saudara, seringkali kita ini beriman dan seolah-olah kita mempertaruhkan percaya, pengharapan, apalagi keselamatan kita kepada iman yang naif itu kok. Iman buatan maksudnya. Seperti saudara gini, apa hubungannya antara klub saya menang sama yang rohani kan gak ada hubungannya. Loh, saya ini menang Family 100. Itu kan jauh lebih real daripada klub saya menang, betul nggak? Oh belum tahu, saya ikut Family 100 saudara. Wah saudara saya mau kesaksian ya. Saya mungkin mau ngajak juga kalau tim SS semua mau daftar. Saya punya orang dalam, saudara cukup cari 5 orang. Apalagi kalau kata Kara kan Batak gitu ya. Kalau Batak kan semua Simamora semua kan ikutan ya. Semua. Oh iya sepupu saya Simamora, kita satu keluarga, silahkan saudara. Karena Family 100 harus satu keluarga. Dan kami pakai keluarga Abraham, Bapak Abraham saudara. Nanti kalau udah muncul saya dengan bangga nampilin. Kami itu kalah saudara di ronde 1 kami menang, ronde 2, ronde 3 kami kalah telak. Beda 200 poin kalau saudara pernah nonton Family 100. Itu jauh banget 200 poin. Tapi tiba-tiba saya bisa kesaksian, orangnya nanya, kamu ini sipit-sipit mau ngapain sih ikut Family 100 gitu ya. Dan saya bilang, saya mau ke Burundi dan saya kesaksian 15 menit, setengah jam gitu ya kita khotbah gitu. Dan singkat cerita, anugerah Tuhan turun, kita menang, masuklah sampai ke babak final, total dapat 20 juta saudara. Dan saya benar-benar ngelihat itu jauh lebih real dibanding tim bola yang letaknya di Inggris sana. Tapi ini rahasia ya, saya sama Christian, habis KKR tim bola saya menang. Itu tanda kemenangan Chris. Saya bisa bayangin gak? Gak make sense ya kita sering kali.
Nanti kalau kalah, iya sih Chris kemarin itu kita hatinya kurang beres. Saudara bisa bayangin gak? Gak ada hubungannya. Tapi iman saya, bayangin ya, cinta saya kepada Tuhan saya taruh di hal yang konyol seperti itu. Sia-sia seperti itu. Nah saya gak tahu apakah uang itu kan konyol ya. Ego itu kan konyol. Saudara pokoknya saya harus sehat karena saya udah bersaksi ke semua orang saya pasti sehat. Lagi khotbah batuk. Ini Tuhan gak berkati, mana Jehovah Rafa, mana pengurapan. Ya, itu imanmu gak sehat saudara. Keren itu Daud tuh loh. Dia doa puasa Tuhan, please anakku jangan mati. Anaknya mati, ya udah. Tuhan udah ngomong kok anakku mati. Bikin anak lagi, keluar Salomo. Sadra Mesa Abednego, kalaupun Tuhan tidak menolongku, aku akan tetap percaya kok. Bisakah saudara berkata itu kepada setiap utang, setiap sakit penyakitmu? Kalau ternyata, maaf ya bahasa saya gak tahu bahasa saya benar atau enggak. Maaf kalau ternyata iman percayamu kepada Tuhan, kepada pemimpin, cuman dari gedung, itu engkau sangat sakit di roh saudara. Oh kalau gedungnya gak kebangun, artinya buin sesat. Itu buat saya mental yang sangat rendahan sekali. Semua orang mimpi tentang gedung pesawat. Tapi kalaupun sampai tidak kebangun, apakah saudara tetap bisa melihat gedung pesawat itu di roh? Apakah saudara tetap bisa sehat? Dan saudara tetap punya iman sampai garis akhir. Saudara, iman itu bukan berdasarkan apa yang dilihat. Amin. Memang dari awal iman adalah percaya akan sesuatu yang berapa kali saya coba angkat tangan dan hujan tidak berhenti kok. Apakah itu membuat saya berkata angkat tangan itu sesat? Tapi kalau ada orang-orang yang masih berkata seperti itu, bertobat saudara. Saya ingat ada satu orang berkata gini, saya udah ngelakuin semua yang Mbah Trau omongin dan tetap saya miskin. Hari itu Pak Agung pernah ngomong juga, benar semua. Benar kamu deklarasi, tanam semua. Saya rasa enggak kalau kata Pak Agung. Tapi itu kan statement demi statement banyak orang. Dan semua sia-sia. Kenapa? Imannya itu ditaruh di tumennya itu loh. Bukan di Tuhan. Bukan punya akar kalau kata Pak Roy. Tapi saudara hanya taruh di sesuatu yang sia-sia. Sama seperti saya membela tim bola. Dan berpikir Tuhan tidak menolong saya. Saudara bisa bayangin gak sih? Saya menang di Family 100. Saya menang di dalam kehidupan. Burundi dapat 1 miliar. Kita akan berangkat total 20 orang. Itu lebih menang dari sebuah tim sepak bola yang kalau dia menang pun saya gak dapat apa-apa selain ego saya yang makin naik. Saya sungguh berdoa. Kita sehat saudara. Saya akan bacakan ayat yang pertama tadi sekali lagi. Mereka akan berperang, musuh-musuh akan melawan anak domba. Tetapi sang anak domba akan mengalahkan mereka. Dan yang bersama-sama di pihak di anak domba itu adalah mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, mereka yang setia. Saudara kita ini masih ada a long run. Perjalanan kita masih panjang. Jangan sampai imanmu sakit. Jangan sampai jiwamu sakit. Jangan sampai pengharapanmu sakit. Tapi juga jangan letih untuk kita upgrade bersama Tuhan. Jangan puas. Upgrade, upgrade, dan terus upgrade.